Kalau kita ingat, dulu itu smartphone itu keluar setiap 1 tahun sekali. Jadi setiap 1 tahun biasanya mereka baru ngadain acara. Tapi sekarang nggak tahu kenapa semakin kesini semakin banyak brand yang ngeluarin smartphone, terutama brand-brand dari Tiongkok. Mereka tuh ngeluarin handphone tuh nggak cuma setahun sekali, tapi kayak 8 bulan sekali atau bahkan 6 bulan sekali. Saya masih ingat 6 bulan yang lalu ada Tecno Spark Pro, Spark 30 Pro. Dan 6 bulan kemudian ada HP ini, Tecno Spark 40 Pro Plus, yang mana hanya membutuhkan waktu 6 bulan untuk brand Tecno merilis smartphone barunya. Gokil. Udah kayak kucing dia, beranak terus. Di HP ini kalau kita perhatikan, mereka mengusung desain tanpa sudut. Iya, kalian nggak akan menemukan lagi sudut-sudut tajam di HP ini, karena semua bagiannya dibuat melengkung, mulai dari frame, terus layar, pokoknya semua melengkung gitu. Sampai bagian frame kamera juga dibuat nggak ada garis lurus gitu, tapi punya lengkungan-lengkungan alias cenderung membulat. Apakah desainnya bagus? Secara pribadi saya suka ya, karena desainnya terlihat smooth dan kelihatan cakep gitu. Nggak kaku, terutama untuk pemilihan warna yang kesannya kayak modern gitu. By the way, frame kameranya ini terbuat dari aluminium ya, dari metal. Cakep dah, kayak CNC gitu. HP tipis ini kelihatan cukup durable karena dia punya sertifikasi IP64, yaitu udah tahan debu dan percikan air. Ingat ya, ini percikan air, bukan tahan air. Jadi nggak bisa diajak buat berenang. Untuk layar, dia pakai layar berjenis curved, berpanel AMOLED, jadi pinggirnya itu melengkung gitu. Kalau HP ini keluar 3-4 tahun yang lalu, pakai layar curve, sudah pasti HP ini masuk kategori mewah. Masalahnya sekarang hampir semua HP-HP mid-range, nggak semua sih, banyak banget yang pakai layar curve. Artinya punya layar curve sudah tidak spesial lagi, maksudnya biasa aja gitu. Kalau saya pribadi jujur nggak terlalu suka dengan layar curve. Pertama karena memang secara durability saya agak deg-degan selalu pakai layar curve, karena kalau dia jatuh dan kena bagian melengkungnya bisa dipastikan itu pecah duluan. Yang kedua, susah banget nyari tempered glass saya, bahkan mungkin nggak ada. Jadi mau nggak mau untuk layar curve dia hanya bisa menggunakan anti gores biasa, hydrogel atau apalah itu namanya gitu. Jadi saya pribadi nggak suka sama layar curve, walaupun layar di HP ini menurut saya bagus untuk harganya, kerasa sangat memanjakan mata sekali. Ukuran layarnya sendiri 6,78 inch dengan resolusi yang lumayan tinggi, yaitu 2720 x 1224 pixel atau sering disebut sebagai 1.5K. Refresh rate-nya tinggi, 144 Hz. Layarnya menurut saya juga bagus untuk sebuah HP mid-range. Beratnya juga lumayan tinggi karena tembus sampai 4500 nits. Buset, tinggi banget ya. Layarnya juga support HDR berjenis Pro XDR. Buat nonton YouTube atau Netflix juga menurut saya nyaman, apalagi HP ini udah support HDR ya. Jadi konten-konten HDR itu bisa kita lihat di platform-platform tersebut gitu. Responsivitas layarnya juga menurut saya lumayan oke. Saya nggak ngerasain adanya gejala lemot atau latensi yang ngeganggu gitu. Untuk durability, dia udah berlapis kaca Corning Gorilla Glass 7i. Secara spek sih oke ya layarnya ya. Untuk SoC-nya, dia pakai Helio G200. Buat yang belum tahu, Helio G200 itu suksesor dari Helio G100, yang mana Helio G100 adalah suksesor dari Helio G99, the mighty and legendary SoC yang sudah dipakai jutaan smartphone, anjay. Tapi kalau ngomongin soal spesifikasi, sebenarnya G99 sama G100 dan G200 itu sebenarnya secara garis besar mirip, performanya juga hampir 11-12. Bedanya cuman kayak berapa peningkatan, kayak misalnya maksimum resolusi kalau nggak salah, terus maksimum kamera yang bisa disupport oleh SoC gitu. Cuma itu, selain itu sama aja. Jadi performa G200 itu memang identik dengan G99. Jadi untuk performa ya, G99 tuh dulu bisa disebut sebagai SoC mid-range ya. Tapi kayaknya sekarang masuk kelas entry level nggak sih? Tapi yang pasti performanya ya lumayan oke lah dengan G200. Secara angka pun HP ini identik dengan G99, mulai dari Antutu yang bisa tembus di angka 400 ribuan. Untuk Geekbench dapat 729 untuk single core-nya dan 1873 untuk multi core-nya. Dan surprisingly, HP tipis ini ternyata punya sistem pendinginan yang optimal.
Karena kalau kita lihat dari hasil pengujian di benchmark 3D Mark, terlihat kalau HP ini sama sekali tidak menunjukkan gejala throttling, di mana stability-nya ada di angka 99%. Buat penggunaan casual sih HP ini menurut saya lumayan lancar ya, lumayan nyaman gitu. Multitasking lancar, pindah dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain juga smooth, responsif. Saya juga coba main Mobile Legends di HP ini. Kita bisa set rata kanan ya, grafisnya bisa kita set ke settingan ultra, resolusinya di HD dan FPS-nya di super. Dan waktu main kerasa smooth, nggak ada kendala sama sekali. Ya pokoknya enak lah. Terus buat main Delta Force juga settingan grafisnya bisa kita set ke HD, tapi saat di set ke settingan grafis ini, FPS turun jadi low. Kita bisa set FPS ke settingan ultimate, tapi grafisnya otomatis turun ke smooth. Dengan konsekuensi grafis jadi mentok rata kiri. Memang sih grafisnya terlihat lebih burik ya, tapi gameplaynya terasa lebih smooth. Gameplaynya lancar di settingan ini, dan saya prefer main game ini di settingan ini. Sudah mulai hujan guys. By the way, saya mau ngomongin soal sensor inframerah. HP ini di spesifikasi tertulis kalau dia punya sensor inframerah, tapi saya tidak menemukan ada bagian yang mirip dengan inframerah, karena normalnya kan lazimnya ada di bagian atas ya. Terus tiba-tiba saya teringat dengan saudaranya, yaitu Infinix Hot 60 Pro Plus yang meletakkan inframerahnya sejajar dengan kamera. Jadi sensor inframerahnya cosplay jadi kamera ketiga. Dan handphone ini melakukan hal yang sama. Jadi sensor inframerahnya ada di sini. Saya nggak tahu ini sebuah inovasi atau enggak, tapi menurut saya terlihat berbeda, tapi secara fungsional enggak. Karena bagaimanapun juga, biasanya kan kalau kita pakai inframerah kan remote-nya begitu ya. Cuma kalau sensor inframerahnya di sini, kita harus begitu tuh, berasa kayak moto AC, misalnya kita mau ngontrol AC gitu. Jadi agak sedikit awkward sih. Tapi saya nggak tahu, mungkin kalian punya pendapat lain. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke? Buat speaker, emang punya setup dual speaker sih, tapi saya ngerasa suaranya tuh kayak kurang kencang aja gitu, kurang lantang. Anjay, lantang. Terus frekuensi low-nya juga kerasa kurang gede gitu. Jadi kedengaran lumayan flat gitu, datar. Kayak treble doang. Untuk software, HP ini pakai Android 15 yang pakai termuka buatan mereka sendiri, iOS 15. Untuk baterai, ada baterai segede 5200 mAh di dalam bodi yang tipis ini ya, dimana baterai tersebut menurut saya udah cukup gede dan udah menggunakan teknologi silikon karbon. Itulah kenapa mereka bisa masukin baterai dengan ukuran yang gede ke dalam bodi yang tipis. Daya tahan baterainya sendiri menurut saya biasa aja, karena dalam pengujian dia hanya bisa bertahan sampai 13 jam aja. Yang mana ini udah cukup standar menurut saya. Artinya udah bisa dipakai dalam skenario penggunaan 1 hari aja. Dan di dalam paket penjualan kita juga akan menemukan sebuah kepala charger berukuran 45 watt. Yang sekali lagi, kepala charger dari HP-HP Techno itu selalu ditempelin stiker ya. Seperti yang saya bilang di review Techno kemarin, charger kayak gini tuh kayak bikin kesan mewah dari HP itu hilang gitu. Terutama waktu kita unboxing si HP dan ngelihat kalau kepala chargernya mirip kayak kepala charger kiloan. Intinya jauh dari kesan bagus lah menurut saya. Nah, untuk kamera sendiri, seperti yang saya bilang tadi, kalau lihat dari bagian belakang ini, terlihat seperti ada 3 kamera, dan ternyata kameranya cuma 1, yaitu di bagian atas, yaitu 50 megapiksel kamera utama. Kamera kedua saya nggak tahu ini kamera apa, karena saya coba ubek-ubek di internet, tidak ada informasi yang pasti yang menjelaskan ini kamera apa. Jadi biasalah handphone dari China itu suka ngasih gimmick-gimmick yang nggak jelas. Yang ketiga bukan kamera, seperti yang saya bilang tadi, ini adalah sensor inframerah, yang tentunya agak aneh sebenarnya pakai inframerah di sini gitu. Tapi intinya belakangnya kelihatan kayak 3, tapi kameranya cuma 1. Kamera utamanya pakai sensor yang nggak lazim, yaitu Hynix HE5022Q dengan aperture f1.6 dan udah punya PDAF atau Phase Detection Autofocus. Sedangkan kamera depannya beresolusi 13 megapiksel. Untuk kualitas kameranya, dalam kondisi default, kamera akan nangkap foto beresolusi 12,5 megapiksel. Yang mana menurut saya fotonya udah lumayan oke, detailnya oke, kontrasnya juga kelihatan lumayan, dengan dynamic range yang surprisingly nggak bagus-bagus amat. Karena saya melihat beberapa kali dia gagal meng-highlight bagian-bagian yang gelap menjadi terang ya. Jadi fotonya malah kelihatan kayak foto HP 1 jutaan. Warnanya kalau kita perhatiin sih sedikit warm atau kekuningan gitu. Jadi white balance-nya menurut saya nggak terlalu akurat ya. Nah, untuk kamera depannya yang beresolusi 13 megapiksel justru bisa lebih saya apresiasi. Karena menurut saya foto-fotonya kelihatan lebih bagus ya. Tekstur kulitnya jelas, warnanya juga kelihatan natural, nggak pucat, nggak terlalu kemerah-merahan. Terus untuk fitur portraitnya juga saya ngerasa bokehnya lumayan oke. Walaupun deteksi bagian pinggir atau separasi antara background dan foreground nggak bagus-bagus amat ya. Tapi jauh dari kesan jelek lah.
Itulah kenapa foto potretnya masih oke kalau mau dipamerin di media sosial. But overall, untuk HP dengan harga 2 juta lebih dikit, menurut saya HP ini oke, bagus. Menurut saya juga sangat layak dibeli. Dan kalau dibeli sekarang, harusnya kalau kalian lihat di e-commerce harganya bisa lebih murah dari harga pas rilis gitu. Apalagi kalau kalian pakai e-commerce-nya di versi mobile, karena biasanya versi mobile harganya bisa lebih murah dan dapat diskon tambahan lain dibandingkan kalau kita beli atau kalian beli dari webnya langsung gitu. Jadi untuk harga segini, HP ini sangat layak dibeli kalau kalian ada budgetnya. Jadi kalau kalian cari, silahkan dibeli. Ya udah, gitu aja video kita kali ini. Klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini. Sudah mulai hujan guys. Ke depan untuk review-review yang seperti ini, saya akan coba bikin format yang berbeda. Jadi capek banget atau bosan banget kalau kita syuting di dalam studio terus. Jadi kita akan mencoba untuk mencari suasana yang baru sambil jalan-jalan, kalau bisa sekaligus mencari sampel foto untuk smartphone yang kita review. Oke? Diulang lagi tuh. Klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Irwan pamit. Irwan pamit dan adios.